dijanjikan deh ganti rugi dagangan cenah. Anu terakhir aya di dinya. Gubernur Jawa Barat tidak menjalankan tugas dan fungsinya bongkar-bongkar bangunan, karena itu semua adalah kerja eksekutif, kerjanya Gubernur Jawa Barat. Anak nakal dikontenkan, semua berharap. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan tadi itu ya rame banget ya demo untuk Kang Deddy Mulyadi yang ditujukan untuk Kang Deddy Mulyadi ya. Itu rame banget ya, dimana para koordinator demonya itu ternyata usut punya usut itu dibongkar sama Bupati Subang. Itu ternyata sebagian besar bukan pedagang buah yang mengatasnamakan pedagang ya. Itu ternyata nggak ada ya, menurut Bupati Subang ya, Pak Re ya. Nanti kita lihat klarifikasinya. Dan ini gimana ini? Apakah ada kaitannya dengan yang kemarin-kemarin kita bahas ya? Soalnya kita udah bahas ya di beberapa video sebelumnya. Setelah pelaporan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri, nah itu sudah ada yang bocorkan ya, akan ada demo-demo ya. Udah ada satu demo, ini demo yang kedua ya. Oke, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja kita lihat demonya guys ya. Let's go ya. Ini ya tadi nih di Subang, patung nanas nih. Kita lihat aja. Terus dibohongan masyarakat orang mah. Hayangna kumaha manehna aing ukur Sumarita teh bisa nanaon da aing. Mana eta nu dijanjikan deh ganti rugi dagangan cenah. Dagangan. Anu terakhir aya di dinya. Tadi janji-janji dari itu. Jangan kata pemimpin orang berlalu ditiru orang. Nah, ulah sieun. Ieu teh punya meureun rakyat teh. Punya Bapak-bapak, ibu-ibu, hapunten anu kasuhun khususnya ka wargi-wargi Jalan Jagat. Anu atas kaganggu meunang ieu lalu lintasna. Tani jeung pedagang beku. Lantai punya ya teh gubernur teh. Mi eling merenang ka gubernur teh. Sakali deui ka wargi-wargi khususnya urang Jalan Jagat hapunten beuna ieu aya kegiatan dina bangga. Nah, ini koordinatornya. Pemimpin orang Subang. Pagaduhan gubernur orang Subang. Jangan bikin kami nganggur. Betul. Laras pembangunan. Disebutkan ini kontena beat, no, tidak. Bahkan bangunan-bangunan anyar. Hiji oge Allah dari pikain 2 minggu lalu. Hiji oge Allah. Pencitraan. Dia teh jelema. Lain satu lain ge butuh dahar. Nih orangnya. Masih ingat nggak? Pada sampai ke terminal Jalan Cagak itu. Tuh sudah ada alat tuh. Tuh sudah ada alat tuh. Hari ini akan mengerjakan drainase. Ya, ini orangnya ya. Pedagang-pedagang kecil ini gimana? Dibongkar. Bongkar. Itu kompensasi ataupun ganti rugi lah katakanlah. Kenapa harus diganti rugi? kan asetnya Pak. Ada aset ya rakyat lah di situ. Kalau ada tanah rakyat, kemudian ada tanah negara mau bangun jalan pakai tanah rakyat, bayar nggak? Iya kan ada ganti rugi lah katakanlah. Bukan, saya nanya. Kalau rakyat ada tanah negara lagi butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar, iya. Tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanpa bayar. Kan rakyat negara teh ayana kurang Nggak bisa begitu Pak. Logikanya salah Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan
tidak semua orang kebagian. Iya. Iya, tadinya nggak semua orang mungkin kebagian. rakyat ini karena memang ada aturan bahwa tanah yang tidak produktif ataupun lahan yang Enggak, kalau ini mah bukan tanah tidak produktif, Pak, daerah marka jalan. ya kalau marka jalan kita oke lah ya. Artinya tanah-tanah yang tidak produktif dipakai rakyat pun mungkin tidak masalah ya. Ya, tapi lamun naik dicokot di negara kudu dibikeun. Ya, itu betul. Oke? Ya, cuman Saya kalau- jelasin ke Bapak, ini mereka ada uang tunggu selama 2 bulan. Nah, itu berarti ya. Selama 2 bulan ada Selama uang 2 tunggu, bulan. nanti dikasih Nah, beras, Ya. dikasih duit, Ya. dikasih nog, Ya, cuman siap. tidak dikasih suami atau kasih istri. Yang keduanya nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang bagus, yang indah, jangan kalah sama swasta. Ya, pegang ini ya. Hah? Kita pegang ini. Pegang Ya, naon? artinya ucapannya ini kebijakan ini Pak, kalau gubernur. kakuring mah teu kudu ngomong lebih-lebih sing aing mah asli urang dia. Siap. Beberes. Oke, siap. Urang mah. Ya. Ini nih, Dia teh jelema. Lain satu lagi butuh dahar. padahal itu Kami rakyat kecil. baru berapa ya? 2 minggu yang lalu mungkin, nggak sampai 2 minggu ya. Kan masih diproses ya uangnya. Jualan nanas ya. Enggak, sarua diwakilan. Sarua diwakilan. Sarua wae eta. Mun jeung ieu naman jeung anu ke gedung arek. Ya, kita ke video. Ya. Yang pertama yang menjadi tuntutan aksi unjuk rasa ini apa ini? Poin-poinnya apa aja nih? Ya, cuma satu tadi, menagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu tidak minta ya. Ya. Ya, ini karena memang dilontarkan oleh seorang gubernur yang ketika gubernur ini adalah mengemban jabatan publik, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab buat pejabat publik untuk memenuhinya. Ya, dan masyarakat kecil ini tidak sama sekali tidak meminta, cuman ini menagih janji apa yang dilontarkan tersebut pada saat pembongkaran. Saya ingat Kang Husni nih, sebenarnya poin-poinnya itu yang menjadi janji apa saja sih Kang Husni? Ya, tadi sudah saya bilang, tadi yang pertama itu apa yang dilontarkan itu ganti rugi dagangan yang saat itu terakhir ada ya. Yang kedua uang tunggu selama 2 bulan katanya. Yang ketiga beras, telur ya. Dan yang keempat adalah bangunan yang sudah ditata. Ini belum ada kepastian sampai dengan saat ini. Kapan Padahal kapan baru belum ada aja jawaban ini. pasti yang kita sudah menanyakan dari tingkat kepala desa, camat, bupati sampai ke DPRD tingkat provinsi. Kita sudah menanyakan hal tersebut dan mereka tidak Salah menjawab nanya secara pasti mungkin. juga. Yang pertama yang menjadi Ya, tuntut abangnya mungkin salah nanya ya, akangnya ya. Padahal sama Pak Bupati udah disiapin ya. Ya kalau nanyanya sama Kang Ono mungkin ya lain lagi mungkin jawabannya ya. Ya kita dengerin ya klarifikasi dari Bupati Subang. Oh belum. Ini masih dengan suasana ini. Ada yang mau komen dulu guys ya, kita dengerin dulu ya sebelum ke Bupati Subang. Aduh, iya inju buyut tarwiyah Cucu yo. buyut Tarwiyah. Aya dewe masalah kieu patukeun ka demo sia teh nyarita we atuh ngerakeun sorangan ngerakeun gubernur sia. Nu kitu patut wae di ka demo sia teh kongos dibere cenah lain sia teh kita cicing di imah heula. Rupa-rupa wae ieu umat. Aduh. Aya ieu naon teh? Sarengklek ayeuna mah. Sarengklek sia teh demo ngerakeun wae lah. Rek naon sia teh demo. Sia mah tong nurutan tarwiyah jeung si Tipa sia teh. Sugan sia mah antek-antekna. Ngerakeun pisan. Parah ieu mah ieu aduh ampun pisan.
Sugan teh demo, sia teh sugan teh demo nahaon. Demo korupsi, demo nahaon, demo. Udah mah di desa-desa besi aya penyelewangan dana desa, sia teh demo mah. Putik mah lain kieu patut di demo. Soak sia mah sawak. Mantap ya. Ini masih biasa demo yang terburu-buru aja ini ya. Coba nih kita dengerin. Assalamualaikum Pak Bupati warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Waalaikumsalam. untuk masyarakat Kabupaten Subang, khususnya para pedagang yang ada di Jalan Cagak, yang saya mendengar hari ini katanya sedang ada yang mau unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur. Saya sangat menyayangkan ya, dan saya ingin mencoba memberikan pandangan bahwa begini, saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum Nah tertentu. itu ya, jangan mau dihasut. Mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang mau dipolitisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Lihat. Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Karena yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi. Karena pada prinsipnya silahkan para pedagang tanya kepada daerah lain. Ada tidak daerah lain yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah. Walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya ya, itu dibagikan lagi ke masyarakat. Uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan, lalu akan ditata lagi, ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Ada nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang pergusuran? Saya rasa tidak semua daerah mau melakukan itu. Hanya Kabupaten Subang. Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, terus kita harus seperti apa? Saya rasa ini sudah sangat humanis, ini sudah sangat memikirkan para pedagang. Tapi sabar, uang dagangan sudah kita ganti. Sekarang tinggal uang duduk 2 bulan. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata kok pedagang mau dihasut, mau diprovokasi. Jadi tadi ya yang uang buat ganti dagangan ternyata udah tuh ya. Dan tinggal uang yang buat uang tunggu 2 bulan itu ya, mau diberikan dalam minggu ini sama Pak Bupati. Itu tadi si akangnya nanya, katanya nanya nggak ada kejelasan tuh nanya sama siapa masalahnya ya. Kalau nanyanya bukan ke orang yang tepat, lagian kok nggak sabaran banget ya. Padahal kan itu waktu pembongkaran tuh belum lama kok, nggak sampai 2 minggu kayaknya, nggak sampai. Mungkin 10 hari yang lalu mungkin ya. Kalian bisa cek di video-video itu. Ini kita lanjutkan ya. Klarifikasi dari Pak Bupati. Saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat dulu seperti apa. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus, kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silahkan. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke gedung sate hari ini. Cocok. Karena kami akan mengurus dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pedagang-pedagang yang khususnya mau diurus. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Di markas jalan kan. Hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Saya hanya meminta masyarakat sabar. Karena
Ini kan uang bukan uang kecil, teman-teman harus tahu. Ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya, pedagang di Jalan Cagak sampai Tambakan itu. Itu kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana, awas ada indikasi korupsi. Justru karena kita, jadi kita bingung. Kita ngasih cepat dimarahin, kita ngasih sesuai prosedur pun hari ini kita diomongin, jadi bingung gitu ke kitanya. Karena kita ini semuanya harus sesuai prosedur. Karena 400 jongko yang harus kita berikan uang duduk ini bukan uang yang kecil. Dan ini kita tidak pakai APBD. Kita mencari dana ke CSR BJB, berkolaborasi agar mau untuk membangun ini. Dan ini kan ada tahapannya, kita harus verifikasi, kita dicek dulu. Kan nggak bisa sekaligus langsung ini. Justru kalau tiba-tiba saya uang segitu besar langsung saya berikan, harus tanda tanya. Jadi seperti itu, saya harap semua pedagang, masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut, karena kita bisa lihat, kita bisa sama-sama tahu. Ternyata orang yang meramaikannya ini, yang seolah membuat ini peduli pedagang dan lain-lain ini, ya bukan pedagang di situ sendiri, tapi oknum-oknum ormas dan LSM, ya yang mungkin saya juga nggak tahu, mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuannya, seperti itu. Karena yang jelas, tanpa perlu berdemo pun kita akan memikirkan masyarakat kita kok. Tanpa perlu berdemo pun itu sudah jadi bahan pikiran saya dan Pak Gubernur dan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Seperti itu. Ya, terima kasih. Jelas ya dari Kang Re, Bupati Subang. Ya ini bukan kali pertama ya di Subang terjadi rame-rame gini ya. Ya ada unsur politisasi seperti itu ya. Padahal Kang Deddy Mulyadi sendiri itu rumahnya di Subang ya, di Lembur Pakuan ya. Jadi dinamika politik ini cukup keras goyangnya justru di Subang ya. Sebelumnya itu ada yang oknum supporter Persikas tuh ya kan, yang ternyata pemiliknya Persikas juga anggota DPRD. Makanya KDM ini ya marah-marah waktu itu ya. Terus lihat ini yang udah dijanjikan tadi ya sama KDM, udah disiapkan sebenarnya. Cuman uang besar ya, jadi bertahap. Khususnya kalau penataan, membangun kan mau ditata, mau dikasih tempat lagi gitu. Sedangkan tempat yang sebelumnya itu sudah jelas-jelas melanggar. Jadi kalau mungkin di provinsi lain ya udah dibongkar, udah beres gitu aja. Nggak ada tuh ganti rugi segala macam. Ini kan itu di markah jalan ya ceritanya ya. Jadi harusnya itu nggak ada warung-warung, toko-toko itu nggak ada. Ini dibongkar semua sama pemerintah Kabupaten Subang. Nanti berkolaborasi dengan gubernur, dengan tadi ya cari dana CSR ya dari perusahaan-perusahaan, itu dicarikan tempat ya yang tidak melanggar itu ya. Enak kan dibantu ya. Lalu dikasih uang ganti dagangan sudah ya, tinggal uang tunggu 2 bulan yang belum, dan rencana minggu ini mau dicairkan. Ternyata ada seperti ini mengecewakan Pak Bupati ya. Jadi Pak Bupati katanya tunggu dulu ya, lihat ntar gimana. Oke, lanjut ya. Nah ini tak hanya di Subang. Tentu pemerintah harusnya mawas diri. Salah satunya di Bandung ada demo juga. Di mana Deddy Mulyadi tidak harus juga mencerminkan dan melakukan terus pencitraan, tapi harus menjalankan amanat-amanat yang dituangkan oleh Undang-Undang UPA. Apalagi dia sekaligus sebagai ketua gugus tugas reforma agraria atau GTRA yang seharusnya menjalankan fungsinya itu, bukan hanya melakukan sanksi teguran kepada perhutani atau sanksi teguran kepada PTPN yang dimana sudah mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan kegiatan-kegiatan properti, kegiatan-kegiatan tambang di kawasan lindung. Tidak hanya cukup itu, tapi mereka tidak lagi diberikan penguasaan lahan yang luas dan berikan penguasaan lahan itu kepada rakyat. Yang nyatanya rakyat dapat menguasai tanah dan rakyat dapat berdampingan dengan kawasan dengan baik tanpa harus merusak lingkungan. Ya. Tentu, ini ceritanya ada demo juga di Bandung, dan tadi yang demo di Patung Nanas itu sebagian juga bergerak ke Gedung Sate ya. Nah ini kita bisa lihat. Nah, dagang di Subang demo di Gedung Sate, tapi janji jadi media segitunya ya. Dia kesannya kayak cuma bikin rame aja gitu ya, supaya rame lah gitu. Yang mana padahal udah direncanakan sama Bupati Subang. Subang ya, jadi Mulyadi orang Subang.
Dan kadetik ayeuna Candi Bayar. Bororang ah mayar, ya. Bororang ah mayar, kepastian ge teu pugu. Betul. Ieu wing kabeh urang Subang. Video dah. Subang. Sabare sepanduknya. Ah, sepanduknya sabare. Perwakilan yang ngalabet apa? Nah, di dia weh. Ya, sadayana di dia. Konsentrasi di dia no anu sanesna. oke, yang menarik ya, di Gedung Sate lalu ke DPRD itu akhirnya ditemui sama anggota DPRD. Dan siapakah yang menemuinya? Ya, ketemulah dengan Kang Ono Surono. Ini makin, ya pikiran kita makin kemana-mana ini ya. Ketemu dengan Kang Ono Surono ya kan, lalu jelek-jelekin KDM. Aduh, ya sudah. Kalian tulis sendirilah di kolom komentar ya, kira-kira gimana ya situasi yang sebenarnya ya. Nih dengerin nih Kang Ono nih. Apabila Gubernur Jawa Barat tidak menjalankan tugas dan fungsinya, maka DPRD yang mengingatkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jangan harapkan DPRD bagi-bagi duit, jangan harapkan DPRD bagi-bagi tanah, jangan harapkan DPRD membongkar-bongkar bangunan, karena itu semua adalah kerja eksekutif, kerjanya Gubernur Jawa Barat. Dan rakyat Jawa Barat berharap besar kepada Gubernur Jawa Barat. Sampai jalan desa dikontenkan. Pak Dedi, iya Pak, jalanan goreng, jalan desa, anak nakal dikontenkan, semua berharap. Ya silakan ya buat netizennya, waktu dan tempat dipersilakan ya untuk kalian komentar ya. Kira-kira apa kaitannya para pendemo tadi dengan Kang Ono Surono ya. Silakan komentar ya, gas guys ya. Kalau mau ngerujak ya silakan dirujak guys ya. Yang pedas kalian. Lanjut ya. Ini dari Kang Deddy ya. Apa rencana saya terhadap berbagai kawasan perkebunan teh yang hari ini berubah menjadi tempat-tempat yang kumuh, baik bangunan yang berizin maupun bangunan yang tidak berizin. Yang pertama adalah mengembalikan kembali fungsi kebun teh tetap menjadi kebun teh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk melakukan penanaman kembali areal-areal kebun teh dengan kerjasama antara Pemprov dengan VTPN. Kemudian dibiayai oleh Pemda Provinsi Jawa Barat sampai tehnya bisa dipetik. Setelah tehnya bisa dipetik, maka masyarakat penggarap teh kembali akan memetik teh, dan seluruh biaya penanaman sampai teh itu bisa dipetik kembali itu akan dibiayai oleh Pemprov dan berbagai lembaga lainnya yang sangat mencintai areal konservasi di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, yang petani nanas itu akan diberdayakan kembali menanam nanas. Areal-areal perkebunan nanas hari ini berubah peruntukannya menjadi KSO yang tidak terurus jadi kebun singkong dan sejenisnya. Itu akan dikembalikan menjadi kebun nanas. Setelah itu, seluruh para pedagang di seluruh hamparan di daerah-daerah perkebunan di seluruh Provinsi Jawa Barat, kami akan melakukan penataan, membuat pendidikan, kemudian juga membangun ruang-ruang tempat berjualannya memadai dengan desain arsitektur yang seimbang dan selaras dengan alam dan lingkungan, sehingga Provinsi Jawa Barat areal perkebunan tehnya bisa dilihat oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh orang siapapun tanpa harus bayar. Kemudian para pedagang mendapat tempat yang layak dengan tempat penjualan yang memadai. Diharapkan para pedagangnya bersifat jujur, manakala nanasnya asli madu ya disebutkan madu, kalau nanas bukan madu ya jangan disebutkan bukan madu. Ini yang diharapkan, sehingga nanti ke depan tumbuh industri pariwisata yang mengelola dan mengendalikannya adalah masyarakat sekitar. Seluruh proses itu harus berjalan terencana, tertata. Jangan sampai pada saat dilakukan penataan dan kita sudah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan, kita ribut tidak karuan. Tetapi ketika kemarin di pinggir jalan kumuh,
menjadi tempat-tempat orang berjual minuman keras, menjadi tempat-tempat orang di situ berkumpul, beragam kegiatan ada di situ, premanisme dan sejenisnya, semua orang diam. Setiap tindakan yang memiliki niat baik, insya Allah akan selalu ada jalan, dan kita tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi apapun. Siapapun yang melakukan penyalahgunaan terhadap kawasan perkebunan dan hutan, pasti akan saya tertibkan. Mau dia rakyat besar, mau dia rakyat kecil. Ketika melanggar aturan, bertabrakan dengan undang-undang, saya akan bertindak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki. Mari kita rawat dan jaga seluruh lingkungan di Jawa Barat, agar Jawa Barat kembali menjadi sepenggal tanah yang tercipta saat Tuhan tersenyum. Iya, itu ya pesan dari Kang Deddy Mulyadi ya, khususnya yang terakhir tadi buat para pedagang ya. Itu memang sudah direncanakan ya, mau ditata seperti itu ya, diselaraskan dengan alam ya. Jadi sebenarnya ini hanya masalah kesabaran yang begitu tipis ya dari para pedagang, yang kayaknya agak gimana ya, kalau memang inisiatif mereka sendiri itu agak diragukan seperti itu ya, seperti kata Bupati tadi, karena baru aja belum lama ya itu dibongkar tuh, dan sebelumnya udah dikasih kompensasi dagangannya pun nggak diambil itu ya. Uang tunggunya ini yang mau dicairkan dalam minggu ini, pakai demo-demo segala, ini kan bikin makin runyam ya. Kalau ada yang ngajak-ngajak demo, ngapain mau juga gitu ya. Nyampe sana diterima anggota DPRD-nya juga nyerang gubernurnya juga. Jadi kita bikinnya kemana-mana ya. Oke, sebagai penutup kita akan sajikan video di mana yang tadi ya, KDM pada saat ketemu dengan si Gondrong tadi tuh, koordinatornya Korlapnya itu ya. Itu si Korlapnya itu kan tadi kayaknya itu apa ya, galak gitu ya. Wah, kayak wow, luar biasa gitu ya. Tapi pada saat ketemu KDM meong aja ya dia ya. Ya, kita lihat ya. Nih ya. Nih. Bina Marga apa PTPN? Saya sekarang lagi ngerjain Bina Marga. PU dulu, Bang. Saya ngejain jalur jalan dulu. Ini yang jadi keluhan tuh itu drainase yang kecamatan pada sampai ke apa terminal Jalan Cagak itu. Tuh sudah ada alat tuh. Tuh sudah ada alat tuh. Hari ini akan mengerjakan drainase. Pedagang kecil ini gimana? Dibongkar. Kompensasi ataupun ganti rugi lah katakanlah. Kenapa harus diganti rugi? kan asetnya Pak, ada aset ya rakyat lah di situ. Kalau ada tanah rakyat, kemudian ada tanah negara mau bangun jalan pakai tanah rakyat, bayar nggak? Iya kan ada ganti rugi lah katakan. Kan saya nanya, kalau rakyat ada tanah negara lagi butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar, iya. Tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanpa bayar. Kan rakyat negara tayanya kurang ya. Nggak bisa begitu. Logikanya salah Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan iya. semua orang kebagian. Emangnya semua warga Jawa Barat pakai? Mungkin rakyat ini karena memang ada aturan bahwa tanah yang tidak produktif ataupun lahan yang kalau ini mah bukan tanah tidak produktif Pak, daerah marka jalan. Ya, kalau marka jalan kita oke lah ya. Artinya tanah-tanah yang tidak produktif dipakai rakyat tuh mungkin tidak masalah ya. Ya, tapi lamun nek dicokot ku negara ku pembangunan. Nih orang. Disebutkan ini kontainer beat, no, tidak. Bahkan bangunan-bangunan anyar. Warga Subang ada yang kenal sama orang ini yang menjadi korlap demonstrasi. Kalau ada drop di komentar gitu ya. Ini nanya ya. Barangkali ada yang kenal ya. Coba kita baca di kolom komentar ya. Ada nggak yang kenal ya warga? Ada netizen yang kenal nggak? Atau warga Subang ya? Sorry. Saya sekarang nih kita baca ya. Itu orang dari awal penertiban udah kelihatan ngotot, sekarang jadi orator demo. Kalau tidak salah pernah ada yang bilang dia anggota ormas. Nah, ini nih ada yang menarik nih. Oh iya Mang Muhammad Husni Ipung pernah nyalon
dari BSI. Wow, beneran nih. Paingan atuh Mang Ipung nyalon ke jadi naon. Iya, ini namanya Mang Muhammad Husni Ipung, pernah nyalon dari PSI. Mungkin nggak tembus ya. Terus ta etanu make topi anu ngeraken masa demo teh. Kacida teng teing, iya atuh demo nanaon ge kudu nang jalur atuh Mang. Yogi Anggara Putra Sunda pasti salah satu yang biasa dapat keuntungan di tempat itu. Sekarang tempatnya dibersihkan, ya pastinya nggak ada pemasukan lagi deh. Oh ini koordinator demo, ngotot amat nih orang. Pak Deddy pun lebih tahu. Kan ketebak. Oke. Lain pedagang nu demo, nah tapi nu biasa menang jatah di para pedagang. Hayang deul debat meren jeung KDM. Iya, kok ini mirip Pak Ono Surono ya? Iya, sama gondrongnya guys. Iya, vibes-nya sama ya, sama kayak Pak Ono Surono ya. Ya udahlah ya. Ininya seperti itu ya tadi ya guys ya. Ya oke. Udah panjang nih guys ya. Sementara sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti kita ada video menarik lainnya ya. Ini menarik banget ya. Kalian harus tunggu di video berikutnya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.